Serius, resto baru di Bekasi ini tuh lagi viral banget guys. Konsepnya unik, berasa kayak di kampung gitu. Dan yang pasti makan di sini tuh bukan kayak makan di Bekasi deh. Oh ya, resto ini cabangnya ada banyak, tapi kalau cabang ini tuh baru banget opening di Grand Wisata. Ya, jadi ini adalah kampung kecil Grand Wisata Bekasi. Pantas aja pengunjungnya tuh full dan antriannya sampai panjang. Karena resto keluarga satu ini tuh cocok banget buat kamu yang mau makan bareng keluarga, acara ulang tahun, reunian, ataupun acara meeting semi formal. Dan tempatnya juga ramah anak ya. Buat kalian yang penasaran dengan review lengkapnya, tonton videonya sampai habis ya. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku dan keluarga mau ke resto baru di Bekasi yang baru aja opening nih. Namanya adalah Kampung Kecil Grand Wisata. Buat warga Bekasi dan sekitarnya yang pengen ngerasain resto dengan menu makanan khas Nusantara, suasananya seperti balik ke kampung halaman, tempat ini tuh bisa menjadi pilihan kalian. Meskipun di Bekasi udah banyak cabangnya, tapi menurut aku pribadi Kampung Kecil Grand Wisata ini tuh tempatnya paling menarik. Alamat lengkapnya sendiri berada di Lembang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kalau kalian datang dari arah Bekasi Kota atau Jabodetabek, biar lebih cepat dan gampang bisa lewat jalur tol guys. Dan untuk lokasinya itu udah ada di Google Maps. Jadi nanti kamu tinggal ketik aja Kampung Kecil Grand Wisata. Titik lokasinya udah akurat kok. Nah, nanti kita keluarnya itu di tol Grand Wisata ya. Jarak dari pintu tol ini nggak jauh guys, kurang lebih sekitar 6 menitan kalau jalanannya pas lancar. Dan lokasi restonya itu juga deket sama Mall Living World. Untuk akses jalannya juga bagus, lebar, udah full aspal, jadi nggak perlu masuk-masuk gang ataupun lewat drama tanjakan atau turunan. Dan bisa dilewati sama semua jenis kendaraan ya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, ini untuk lokasinya itu ada di sebelah kanan jalan. Kalian bisa lihat deh, deretan mobil yang panjang banget di pinggir jalan ini adalah para pengunjung yang parkir loh guys. Kita kemarin datang ke sini tuh hari Minggu sekitar jam 11 siang. Niatnya sih datang lebih awal ya biar nggak terlalu rame. Tapi ternyata pas datang ramenya itu di luar nalar. Jadi aku saranin kalau kalian mau ke sini mending tunggu situasi udah kondusif aja deh, biar lebih menikmati. Karena ini baru banget opening dan viral, jadi pengunjungnya itu membludak. Dan pas kita ke sini parkirannya tuh full, jadi yang tersedia tuh hanya parkir valet aja guys. Parkirnya karena di dalam gak cukup, jadi parkirnya tuh di jalan kayak gini guys. Jadi itu panjang sampai depan sana ya. Jadi untuk tempat parkirnya tuh menurut aku sih masih kurang proper guys. Nah guys, ini untuk area parkir mobil dan motor yang di dalam ya. Gak penuh banget. Nah, ini adalah penampakan bangunan dari depan restonya. Bangunannya itu ada 2 lantai, didominasi dengan material bambu yang memberikan kesan natural tapi itu tetap estetik. Begitu masuk ke dalam, di bagian depannya mereka udah nyediain area khusus buat menunggu antrian, sekaligus tempat ordernya ya. Dan antriannya itu bener-bener luar biasa banget deh. Pas kita datang ke sini itu dapat antrian nomor 19. Di area tunggu ini tuh udah disediain welcome drink kayak infus water gitu. Oh ya, selama masa grand opening kita bisa dapat free gulali dengan syarat kita harus kasih rating bintang 5 di Google ya. Nah, ini untuk gulalinya guys, lumayan lah ya buat cemilan selama waiting list. Untuk area tempat duduknya juga luas dan variatif. Dan masing-masing tempat itu ada nama jalannya gitu. Unik sih. Pokoknya vibes-nya itu kayak liburan ke kampung halaman. Mau lesehan santai atau duduk nyaman di meja kursi bisa banget nih. Kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Oke, sekarang kita naik ke lantai atasnya. Di lantai atas ini juga terdapat banyak saung-saung yang konsepnya semi terbuka dengan tempat duduk lesehan. Terus masing-masing saungnya tuh ada nama-nama RT-nya gitu guys. Jadi di lantai 2 ini tuh full tempat duduk lesehan. Di sini kamu bisa duduk santai tanpa alas kaki, terus ditemani angin sepoi-sepoi bikin momen makan kamu jadi jauh lebih seru. Menariknya lagi, suasana di sini tuh beda banget ya antara siang dan malam. Siang hari itu cocok buat kamu yang mau cari suasana natural, sementara malam harinya tempat ini tuh berubah jadi lebih hangat dan romantis. Oke, sekarang kita lanjut explore ke lantai bawahnya ya.
Untuk sitting area di area bawah itu lebih luas dan variatif. Di sini ada tempat duduk mengapung di atas kolam ikan dengan meja payung. Kita nggak cuma bisa lihat pemandangan kolam air dan saung, tapi kita bisa dengar suara gemericik air dari mini air terjun buatan yang mengalir pelan di area Risto. Menurut aku yang paling cakep untuk area ini guys, pas banget deh buat foto-foto. Karena di sini bisa dibilang spot paling ikonik ya, karena tempat duduknya itu berada di atas air. Geser ke area tengah, di area ini juga tersedia meja dan kursi seperti restoran pada umumnya. Tapi tentunya tetap dengan sentuhan alami khas kampung kecil. Buat kamu yang lebih nyaman duduk biasa, di sini juga tersedia banyak area tempat duduk dengan kursi dan meja. Walaupun tempat ini rame karena penataan tempatnya cukup luas dan oke, jadi tetap berasa lega dan gak sumpek guys. Nah guys, ini adalah salah satu spot favorit di kampung kecil. Ini ada mini air terjun buatan gitu guys. Kolam air dengan mini air terjun ini juga dihiasi dengan kabut. Pokoknya berasa kayak lagi ada di hutan gitu. Cakep ya, nggak heran kalau spot ini selalu antre dan rame buat foto-foto pengunjung yang datang. Suara ini sih bikin ambience-nya jadi lebih hidup, lebih natural dan juga tenang ya guys. Buat yang bawa anak-anak, nggak perlu khawatir. Biar mereka nggak bosen, di sini juga udah tersedia playground anak berupa kolam bola. Meskipun areanya kecil, tapi lumayan lah ya bikin mereka happy. Kalau kamu tipe yang suka suasana private, bisa pilih private roomnya. Untuk private room ini nyaman banget. Tempatnya itu ber-AC, konsepnya full kaca, jadi kita bisa lihat pemandangan dari luar. Cocok untuk acara keluarga, ulang tahun, meeting semi formal, jadi nggak keganggu suara berisik dari luar. Bahkan di dalam ruangan ini tersedia smart TV dan karaoke-nya. Ini untuk toiletnya ada di samping musola ya. Untuk toilet cowok dan cewek itu terpisah guys. Toiletnya itu ada dua pilihan, ada kloset duduk dan juga kloset jongkok. Tempatnya juga bersih ya guys, di dalamnya tuh udah disediakan sabun. Di dekat toilet ada musola, tempatnya tuh minimalis tapi bersih. Di dalamnya itu udah disediain perlengkapan sholat. Terus ada dua kipas angin juga nih, biar kita nggak gerah. Overall, secara tempat sih udah oke banget ya. Cocok banget nih buat quality time, entah itu bareng keluarga, pasangan, atau bahkan kumpul rame-rame. Cuma untuk masukannya, mungkin pelayanannya itu lebih ditingkatkan lagi ya guys, apalagi pas crowded atau rame pengunjung kayak gini. Harusnya pihak resto tuh bisa lebih prepare, terutama untuk waktu tunggu makanannya juga perlu diperbaiki, jangan sampai nunggu terlalu lama. Dan area parkirnya juga masih kurang proper ya untuk menampung banyaknya pengunjung. Semoga kedepannya bisa ada perluasan atau penataan parkir yang lebih baik, supaya pengalaman kesini tentunya jadi makin nyaman. Nah, masuk ke bagian yang nggak kalah penting adalah makanannya nih. Menu di sini tuh cukup variatif, dominan masakan khas Nusantara yang cocok di lidah banyak orang. Mulai dari olahan ayam, ikan, sayur-sayuran, semuanya itu tersedia. Untuk rasanya bisa dibilang lumayan oke dan konsisten. Cocok deh buat makan santai bareng keluarga tanpa takut zonk. Yang bikin makin menarik, harganya itu masih ramah di kantong untuk ukuran tempat dengan suasana kayak gini guys. Jadi kamu nggak cuma bayar makanan tapi juga experience-nya. Selain itu, di sini juga tersedia paket-paket menu yang cocok buat makan rame-rame. Tentunya lebih praktis, lebih hemat, dan nggak perlu bingung pilih menu satu-satu. Untuk detail harganya, aku spill di sini ya guys.
Oke guys, sekian review jujur dari aku untuk Resto Kampung Kecil Grand Wisata Bekasi. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!